mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Pada kali ini, video ini saya akan melakukan praktikum basis data terdistribusi, yaitu replikasi database MySQL. Server masternya kita pakai yang di Windows, sementara untuk slave-nya kita pakai di Ubuntu. Nah, pada tahap ini yang saya tampilkan ini adalah database rumah sakit yang mempunyai beberapa tabel, yaitu ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Lalu kita cek dulu pada bagian slave-nya, yaitu di Ubuntu. Tadi sebelumnya saya sudah import database dari master ke slave-nya. Untuk cara importnya kita kayak gini, kita klik new database, terus masukkan database-nya, habis itu kita import. Tapi kita ekspor dulu gitu. Nah, ini saya akan menunjukkan slave status atau status dari slave ini apakah terhubung dengan masternya atau tidak. Nah, di sini di bagian ini yang penting ya. Ini. Tidak ada error. Oke, kenapa ya? Nah, slave IO running yes, slave SQL running yes juga. Yang penting adalah kedua ini statusnya yes, artinya slave-nya sudah terkoneksi dengan masternya, dan nanti kita akan gunakan untuk transaksi, praktek transaksi pada Windows. Apakah kita akan melihat apakah apapun yang kita lakukan pada master, apakah di slave-nya ini juga ikut berubah atau tidak. Kita akan membuktikannya. Pada tugas pertama kita akan melakukan praktikum transaksi, yaitu yang terdiri dari rollback dan commit. Kita akan mencoba dua transaksi itu aja dulu ya. Di sini kita akan melihat data pasien. Lalu kita start transaction. Oke, kita masukkan lagi SQL-nya. Nah, di sini saya akan memasukkan pada pasien, nama pasiennya pasien transaksi, alamat pasiennya Jakarta, jenis kelamin laki-laki. One row insert. Nah, sekarang kita cek datanya dulu. Nah, pasien ketiga sudah ditambahkan ya. Kita beri nama pasien transaksi. Data ini berhasil ditambahkan, tetapi belum permanen. Maka kita akan melakukan rollback. Nanti ketika kita lakukan rollback, data yang tadi kita input itu tidak akan tersimpan. Coba sekarang kita cek. What? Kita coba lagi rollbacknya ya, karena tadi masih ada guys. Oke, kita cek. Rollbacknya gagal. Sekarang kita coba lagi, karena takutnya setelah kita input tadi itu langsung auto commit, jadi kita harus bikin set auto commitnya adalah 0. Kita start transaction, kita insert lagi pasien baru, namanya pasien transaksi Jakarta, terus langsung kita rollback. Kita akan melihat apakah ada yang berubah atau tidak. Ini bukan change, rollback when finished. I don't know, kita coba. Nah, di sini ada hasilnya. Kita tadi yang kita masukkan adalah pasien transaksi, pasien ID 4, padahal yang 3 tadi udah dihapus ya. Gak apa-apa. Lalu kita cek di sini, tidak masuk. Artinya sudah berhasil di rollback ya guys, tidak tersimpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi kedua, yaitu commit. Untuk transaksi commit ini adalah transaksi simpan data permanen. Jadi kita akan memasukkan data pasien secara permanen. Di sini ada perintahnya commit. Kita go. Nah, nama pasiennya adalah pasien commit. Sekarang kita cek dulu statusnya. Nah, pasien commit ini udah masuk ya, karena ini permanen. Nih guys, setelah dicek di slave-nya, yaitu di
Ubuntu, ternyata pasien commit ini udah auto masuk karena kan memang terkoneksi ya database-nya. Terus kita masuk ke soal kedua, yaitu basis data terdistribusi. Kita coba lagi untuk tadi sebenarnya kan udah pembuktian ya, tapi kita coba satu kali lagi. Ini kita masukin lagi pasien replikasi. Apakah akan muncul di replika? Kita lihat di sini pasien replikasi sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan cek pada Ubuntu apakah muncul juga, dan ternyata muncul ya. Berarti status replikanya berjalan dengan lancar. Kita coba lagi untuk update status pasien. Kita ganti alamat dan namanya. Kita ganti alamatnya aja. Coba Kota Tangerang, Pakuan. Kita cek di sini. Dari Jakarta Barat. Nah, dia udah berubah jadi Kota Tangerang. Selanjutnya kita mau hapus. Kita akan coba hapus pasien yang tadi kita input. Ya. Nah, sudah hilang. Sekarang kita cek di sini. Nah, hilang juga. Nah, jadi perubahan data berupa insert, update, dan delete tadi itu sudah berhasil direplikasi dari server master ke server replika. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, transaksi database menggunakan commit dan rollback dapat berjalan dengan baik. Selain itu, replikasi database antara server master dan replika juga berhasil dibuktikan dengan sinkronisasi data secara otomatis. Dengan demikian, praktikum transaksi dan basis data terdistribusi berhasil dilakukan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I just had to let you know you're